PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Misteri Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moka ACP. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Tumbal Bayi Pertama. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Jail Singgi, Agus Purnama sebagai Manggala, Indrawati sebagai Widari, Ana Samayon sebagai Nenek Kliwon, dibantu Juni dan Rusli. Hastin atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-9 telah dikisahkan, Manggala benar-benar berkeras untuk membawa pergi. Terlebih-lebih dia sudah ditipunya setelah larinya Widari dari gua tempatnya itu. Namun, Widari sepertinya sudah pasrah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dalam suasana itu, terdengar suara Dokar datang. Widari terkejut dan tahu kalau yang datang itu adalah suaminya, Jail Singgi. Pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang ke-10. Kakang Jaya Singgi datang. Suatu kebetulan sekali bagiku. Suamimu Jaya Singgi harus mati. Ini adalah kesempatanku membalas dendam. Oh gila, jangan ulangi lagi perkelahian itu. Harus aku ulangi. Hari ini aku harus memenangkan perkelahian itu sebagai dendamku pada suamimu itu. Manggala berang sekali. Nampak di wajahnya dendam yang membara. Widari khawatir sekali melihatnya. Tiba-tiba, Jail Singgi sudah berada di hadapan mereka. Manggala! Kakang Jaya. Tidak! Lepaskan aku! Laki-laki bajingan. Pembunuh. Apa yang akan kau lakukan terhadap istriku? Kalian berdua harus mati. Itu yang aku mau. Itu berarti kau akan mengulangi perkelahian denganku. Rupanya setelah kau menghilang terkena pengaruh ilmu bayi bunyiku, kau masih hidup juga. Kini kau datang lagi. Kau buat kacau desa ini. Kau bunuh satu demi satu penduduk desa ini. Kau hancurkan rumah tanggaku. Tutup mulutmu, Jail. Kau jangan menuduh aku sembarangan. Aku bukan pembunuh. Kaulah yang telah membunuh perasaanku, merebut masa depanku. Semua penduduk desa sudah tahu kalau kau adalah pembunuh Ki Gede Kirong. Kini kau datang membunuh kedua pembantuku. Kau bunuh Bedok dan Askol. Kau putuskan kepala mereka. Jangan bicara sembarangan kau. Kau menuduhku. Kakang Jaya, benarkah begitu? Iya. Dia telah membunuh Bedok dan Askol. Kepala mereka diputuskan. Tutup mulutmu. Nanti kau yang akan aku bunuh, Jail. Aku tidak membunuh Bedok dan Askom. Kau mau bukti? Lihatlah di luar. Lihat di luar itu. Tidak mungkin. Pasti ada orang lain yang melakukan ini. Manggala, tidak ada orang lain selain kau. Kaulah pembunuhnya. Kejam. Pembunuh kejam. Tidak. 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 Aku bukan pembunuh. Tidak. Kakang Jaya. Kakang Jaya, Kakang jangan tinggalkan aku. Kakang mau kemana? Aku tidak tahu. Aku mau pergi kemana.
Perasaanku saat ini sedang kacau. Kakang, sebaiknya Kakang di rumah. Kakang baru pulang. Kakang perlu istirahat. Malas rasanya. Apalagi melihat istriku berdua dengan laki-laki lain. Kakang, kau salah Anda paham. sekarang masih mendengarkan Aku tidak sandiwara berbuat radio apa-apa Misteri pada Mini Kakang Pelet Manggala. di channel Memori Dia datang sendiri dan 80. ingin membawa aku pergi. Anda Tidak ada sekarang gunanya, aku harus pergi. Aku harus melaporkan kalau di rumahku sudah terjadi pembunuhan. Dan pembunuh itu adalah bekas kekasihmu. Ya. Kakang Jail, tunggu. Kakang Jail, dia salah mengerti. Dia mengira aku telah berbuat yang tidak pada Kakang Manggala. Pembunuh! Kau pembunuh! Tidak! Aku bukan pembunuh! Kini jelaslah siapa pembunuh sebenarnya yang ada di desa kita. Dia adalah Manggala. Dia baru saja membunuh Bedog dan Askom dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan membunuh terhadap Ki Gede Kirom beberapa hari yang lalu. Kepala-kepala korbannya dia putuskan dari tubuhnya. Manggala. Jadi jelas keponakanku itu adalah pembunuhnya. Bikin malu. Dia harus aku hukum dan aku usir dari desa ini. Pak Dalil, Manggala pembunuh? Benar Den Jail. Kemana sekarang anak itu? Dia telah melarikan diri entah kemana Pak Dalil. Anak itu. Dia telah membuat aku malu. Anak durhaka. Entah apa yang harus aku lakukan pada Manggala. Aku tidak tahu. Dia benar-benar telah menipuku. Menipu dirinya. Dokar itu terus bergerak hingga Jail Singgih menghentikannya di suatu tempat yang tenang di dekat sebuah tepi sungai. Kedua laki-laki itu terus melanjutkan pembicaraannya. Anak itu telah meludahi pamannya sendiri. Aku telah percaya pada sikapnya. Den Jail tentunya mengerti. Betapa tidak mungkinnya kalau dia melakukan kejahatan seperti itu. Aku tahu siapa itu Manggala. Dia itu dasarnya baik. Dia tidak pernah cacat di desa ini. Ada kalanya kebaikan seseorang itu timbul menjadi buruk. Karena banyak dari kebaikan orang bisa menutupi keburukannya. Iya. Agar di mata orang lain, dia tidak cacat. Ya, aku juga tahu siapa Manggala. Tapi setelah kemunculannya kembali, dia bersikap agak lain. Dia begitu keras untuk mengawini Widari. Padahal dia tahu kalau Widari sudah menjadi istriku. Hal itu pun bisa membuat dirinya frustrasi dan berlaku yang tidak-tidak. Sedikit sekali yang aku tahu persoalan Manggala dengan Widari. Aku memang tidak pernah turut campur pada persoalan mereka. Walau aku tahu mereka memang sejak kanak-kanak membina hubungan. Dan kini bertemu kembali dalam suasana yang lain. Ya, aku sudah berusaha menutup-nutupi rasa kecemburuanku pada Widari. Tapi hati kecilku selalu mencemaskannya. Apalagi kami baru kehilangan bayi yang baru dilahirkan Widari. Benarkah begitu? Benarkah Jail Singgih? Kenapa baru aku mendengarnya? Kejadian itu sudah lama. Dan aku tidak mau menyebarkan berita buruk itu padamu. Bayi kami telah dibawa lari oleh siluman ular berkepala manusia itu. Dan belum kami temukan. Ular siluman itu muncul lagi. Den Jail lengah. Ya, kenapa tidak cepat dilaporkan kepada kami? Kejadiannya sudah lama berlalu. Biarlah. Barangkali memang kami ditakdirkan untuk belum saatnya memiliki anak. Tapi setidak-tidaknya kita harus mencari ular siluman itu, Den Jail. Kalau benar dia muncul lagi, aku perlu berhati-hati. Rupanya Pak Dalil baru mengetahui kalau bayi Jail Singgih telah hilang di bawah lari Nini Pelet yang sejak lama itu. Sementara itu di suatu hutan, Manggala nampak baru tiba di depan mulut guanya. Kemudian dia terus masuk. Oh, Guru, sedang apa dia duduk bersila di atas batu itu? Nampaknya dia sedang menjalankan pertapaan. Aku tidak boleh mengganggunya. Bodoh sekali. Guru, kau mengatakan aku bodoh. Iya, kau memang muridku yang paling bodoh. Kenapa kau gagal lagi membawa calon istrimu Widari itu?
Maafkan aku, Guru. Aku gagal. Aku tidak tahan menahan perasaanku. Mereka menuduhku sebagai pembunuh. Aku tidak bisa pasrah dengan semua itu. Karena aku merasa tidak berbuat sekejam itu. Kenapa kau harus kembali hanya ke persoalan begitu, ha? Bukankah lebih baik mereka itu kau bunuh? Biar kau puas dengan tuduhan itu. Untuk apa gunanya kau menyamar dengan jubah hitam dan topeng buaya yang aku berikan itu? Jika kau ternyata gagal dengan rencanamu itu. Maafkan aku, Guru. Jangan banyak mulut, bodoh. Sekarang kau diam saja di gua ini. Biar aku yang akan membawa Widari kemari. Terima kasih, Guru. Lucu sekali. Lucu sekali permainanmu. Seperti anak kecil saja kau cengeng. Nenek Kliwon, Guru Manggala, ternyata memang harus turun tangan untuk membawa Widari. Maka dia merencanakan akan mencari dan membawa Widari. Sementara di rumah Jail Singgih, aku sudah sampai kembali di rumahku. Widari pasti ada di kamarnya. Biarlah. Dia sudah tahu kalau aku marah. Kakak Jai. Aku mengerti perasaanmu, Kakak. Tapi aku mohon, bicarakanlah persoalan kita baik-baik. Kakak boleh membenci aku. Kakak boleh menuduh aku yang tidak-tidak. Tapi kejujuran hatiku, Kakak harus terima. Kakak hanya salah paham. Kenapa Kakak diam? Kakak sudah membenciku. Kakak seolah benar-benar marah padaku. Tidak ada persoalan lagi. Tidak, Kakak mesti menaruh dendam dan pikiran-pikiran buruk. Kakak sudah melihat sendiri. Ketika Kakak datang, aku sedang berdua bersama Kakak Manggala. Aku jujur, Kakak. Aku tidak berbuat apa-apa. Dia justru akan membunuhku. Juga Kakak. Aku tahu. Kau sedang dihadapi dengan dua pilihan. Pilihlah yang terbaik jika itu membuatmu bahagia. Aku rela kau tinggalkan. Kakak. Kenapa harus kasar itu Kakak ucapkan? Aku tidak akan meninggalkan Kakak. Aku sangat mencintai Kakak. Aku ingin anak kita lahir kembali, Kakak. Widari, pikiranku buntu jika sudah dihadapi dengan perasaan cemburu. Aku juga takut kehilangan kamu. Tapi kini persoalannya lain. Setelah kemunculan anak muda itu, Manggala bekas kekasihmu itu, aku selalu dibayangi rasa was-was. Aku sadari itu. Untuk itu, aku berusaha lari dari dia. Aku berusaha pulang untuk bertemu Kakak. Kalau aku tidak mencintai Kakak, rasanya aku pasrah di dalam gua itu bersama Kakak Manggala. Sudahlah, jangan sebut-sebut nama itu lagi. Aku mau istirahat. Bagaimana pertemuan Pak Dalil dengan Den Jail Singgih itu? Nampaknya lama sekali. Sampai saya menunggu Pak Dalil malam begini di warungku ini. Ada kesan yang sangat memprihatinkan buatku, Pak Badar. Den Jail Singgih nampaknya menaruh dendam pada Manggala. Dan sikapnya menuduhku bahwa dia cemburu besar. Aku tahu hal itu. Pak Badar juga bisa bayangkan. Bagaimana jika seorang suami tahu istrinya itu bertemu kembali pacar lamanya. Dan hal itu akan mengulangi persoalan lamanya. Iya. Aku mengerti, Pak Dalil. Dan yang harus Pak Badar ketahui, bahwa Widari, keponakanku yang hilang di bawah Manggala, dia sudah kembali sejak lama dan sudah melahirkan. Apa betul begitu? Ya. Lalu bagaimana kabarnya dia dan bayinya itu? Widari baik-baik saja. Hanya bayi pertama yang baru lahir telah dibawa lari siluman ular jahanam itu. Jadi siluman ular itu muncul lagi? Iya. Celaka, Pak Dalil. Itulah yang membuatku terkejut dan sangat prihatin sekali, Pak Badar. Den Jail Singgih lengah. Ya. Dia tidak mau melaporkan kejadian itu. Kenapa harus begitu? Entahlah. Mungkin itu keinginan dia. Tapi kita pun perlu waspada terhadap makhluk itu. Pak Dalil. Iya. Sudah malam. Sebaiknya kita pulang. Aku takut. Aku takut, Pak. Cerita tentang makhluk itu. Ayo kita pulang.
Dalil, Iya. jangan cepat-cepat jalannya. Aku bisa tertinggal. Aku takut, Pak. Ayo, kenapa harus takut, Pak Badar? Ceceran darah segar. Lihat Pak Badar. Benar, Iya. benar. Darah. Ceceran darah segar, Pak. Sepertinya ini darah manusia. Iya ya. Memang nampaknya ceceran darah manusia. Iya. Aku curiga. Darah siapa itu, Pak Badar? Jangan-jangan pembunuhan lagi, Pak. Ayo kita ikuti ceceran darah itu. Sepertinya ceceran darah itu panjang sekali. Ayo, ayo Pak, ayo. Pak Dalil, tetesan darah itu, Pak. Kepalaku dan pundakku terkena tetesan darah. Iya. Sepertinya dari arah atas pohon ini, Pak. Aku juga, Pak Badar. Lihat, pundakku tertetes darah. Iya. Pasti di atas pohon ini. Ayo kita lihat ke atas pohon itu. Ayo, Pak. Pak Dalil dan Pak Badar berdiri dengan tegang agak jauh dari pohon yang mereka curigai itu. Tidak. Itu kepala bedok dan askom. Kepala bedok dan askom. Iya. Apakah Manggala yang menggantungkan kepala mereka di pohon itu? Iya, aku yakin. Sebab Den Jaya Singgih mengatakan kalau Manggala telah membunuh bedok dan askom dan kepalanya hilang. Pak, bagaimana ini? Mari kita pergi ke induk kampung. Beri tanda bahaya agar penduduk tahu semua ini. Ayo, Pak, ayo. Pak Dalil dan Pak Badar pergi meninggalkan tempat itu untuk melaporkan pada penduduk. Pak Dalil yang merasa yakin kalau semua itu adalah perbuatan Manggala, dia sepertinya kini semakin benar-benar yakin. Maka berdatanganlah dari berbagai penjuru. Penduduk desa yang terus dibawa Pak Dalil dan Pak Badar menuju ke tempat kejadian itu. Ayo, cepat. Kepala bedok dan askom ada di atas pohon itu. Iya, ayo, cepat kita lihat. Pak Dalil dan Pak Badar, juga penduduk desanya, menuju ke pohon itu. Tapi ternyata kepala bedok dan askom yang dilihat bergantungan itu hilang. Kepala itu hilang. Kepala itu hilang? Iya. Aneh. Padahal tadi ada di atas pohon itu. Iya. Siapa yang mengambilnya? Bagaimana mungkin ini, Pak Dalil? Iya. Apakah ada orang lain yang datang lalu mengambil kepala bedok dan askom yang tergantung di atas pohon itu? Aku kira begitu, Pak Badar. Pasti Manggala yang membawanya. Karena dia tahu kalau kita melihatnya. Dan mungkin dia tidak mau dicurigai. Pak Dalil keheranan. Dia mencurigai Manggala. Mereka lalu bubar dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu di dalam gua, di mana nampak Manggala saat itu tengah duduk merenung menghadapi api kayu bakar. Apalagi yang harus aku perbuat untuk bisa membawa bidari? Walau guruku Nenek Kliwon mengatakan kalau dia yang akan membawanya. Tapi aku juga tidak boleh diam. Widari harus kawin denganku. Itu tekadku. Bodoh. Guru. Kenapa kau masih saja memikirkan perempuan itu? Hah? Bukankah aku sudah katakan, kau diam saja. Jangan berpikir tentang dia. Aku yang akan mencari dan membawa dia kemari, tahu? Aku kurang yakin kalau guru sendiri akan berhasil membawa dia kemari. Lucu pikiranmu itu, bodoh. Apakah kau tidak percaya padaku? Hah? Atau aku harus buktikan sekarang? Itu terserah guru. Kau tidak boleh kemana-mana, Manggala. Bukankah dirimu saat ini tengah dicurigai sebagai seorang pembunuh? Nah, kau bisa celaka.
Seluruh penduduk desa Pleret pasti sedang menunggu-nunggu kemunculan. Dan itu berarti mau. Jika kau memang nekat muncul kembali di desa itu, ngerti? Aku mengerti, Guru. Tapi mereka tidak akan bisa membunuhku. Mereka hanya mengandalkan emosi. Tapi mereka tidak mengandalkan tata cara bela diri. Kau sombong. Sudahlah. Kau tidak usah turut campur jika kau menginginkan Widari aku bawa kemari. Besok malam, aku akan mencari dia dan membawanya kemari. Terima kasih, Guru. Rasanya aneh sekali, Pak Badar. Tentang hilangnya kepala bedog dan Askom yang kita lihat semalam itu. Iya, tapi sekalipun aku curiga besar pada Manggala, tapi rasanya aku tidak habis pikir kalau sampai Manggala sekejam itu melakukan pembunuhan. Iya. Aku memang perlu bertemu dengan keponakanku itu. Pak Dalil, ada yang datang. Lihat itu. Oh, itu si Sanip dan calon istrinya, si Utari. Lihatlah, ya Pak Badar. Coba lihat. Mereka nampaknya akrab sekali. Iya. Selamat siang, Pak. Oh, itu si Sanip. Apa kabar Sanip dan kau Utari? Nampaknya kalian senang sekali. Biasa-biasa saja Pak Dalil. Iya, Pak Dalil. Bukankah kami biasa-biasa saja? Tapi kalian ini benar-benar bahagia sekali kelihatannya. Ngomong, kapan sih kalian akan merencanakan perkawinan? Mungkin tidak lama lagi, Pak Badar. Iya, Pak. Sebenarnya sih, saya ingin cepat-cepat. Tapi... Ini pasti Sanip yang menahannya. Mestinya kan si Sanip yang sudah ngebet. Pak Dalil bisa saja. Biasanya kan memang begitu. Oh ya Pak Dalil. Kenapa? Saya dengar semalam ada pembunuhan lagi. Apa benar itu, Pak? Benar, Sanip. Kami menemukan kepala bedog dan Askom di semak-semak pohon. Tapi kemudian menghilang. Aneh. Apakah itu perbuatan Manggala, Pak? Kami memastikan begitu. Kejam sekali Manggala itu. Saya ingat ketika dia membunuh Ki Gede Kirong. Kepalanya diputuskan. Sadis. Saya sejak tidak ada Ki Gede Kirong jadi kesepian. Saya sering jaga sendiri, Pak. Tapi kau tidak perlu khawatir, Sanip. Kami juga sedang waspada. Aku juga sebagai pamannya merasa malu pada kalian. Kalau keponakanku itu benar-benar sudah tidak waras. Dia telah menjadi seorang pembunuh yang kejam. Tapi asal jangan Kang Sanip saja yang dibunuh, Pak. Sebab kami kan belum kawin. Senang sekali. Mudah-mudahan kalian akan seterusnya bahagia. Memang benar. Sanip, salah seorang penduduk desa itu nampak bahagia sekali. Berdampingan dengan calon istrinya, Utari. Keduanya sebentar lagi akan melangsungkan perkawinannya. Sementara itu di rumah Jail Singgih yang marah dan cemburu pada istrinya, Widari, saat itu dia masih belum hilang rasanya. Sikapnya masih dingin. Kakak, begitu besarkah kesalahanku terhadap kakak? Sehingga kakak harus terus marah dan bersikap dingin padaku. Aku lebih dimarahi atau apa? Daripada aku tidak sama sekali ditanya atau didiamkan. Apakah memang aku sudah tidak ada harganya di mata kakak? Kakak picik. Aku istrimu, kakak. Kenapa kau diam saja? Apakah kau sudah bisu? Apakah kata-katamu sudah mahal karena cemburu pada bekas kekasihku? Jail Singgih masih diam. Widari menangis. Jail Singgih lalu bangkit dari duduknya dan keluar. Widari mengejarnya hingga keluar. Kakak Jail, aku tidak mengerti dengan sikapmu, kakak. Sebaiknya kakak lakukan apa saja padaku, daripada aku harus menanggung batin yang selalu diacuhkan, dan kakak terus bersikap dingin padaku. Jail Singgih melangkah lagi menuju ke dokarnya. Widari terus mengikuti dengan penasaran. Kedua matanya basah. Kakak, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau
ingin kita berpisah karena persoalan cemburu yang salah paham. Bicaralah, Kakang. Bicaralah. Jangan diam begitu. Jail Singgih menghapus kedua mata Widari yang basah dengan air mata. Widari nampak cerah dan haru. Dia tatap suaminya tajam-tajam. Widari, jangan menangis. Kakang. Aku takut kau lari dengan dia. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali ya. Widari senang. Jail Singgih lalu mencium istrinya dengan sayang. Widari menundukkan kepalanya tidak mengerti. Aku pergi. Ya, ya, ya. Kakang Jail. Rupanya Kakak khawatir kalau aku akan lari dengan Manggala. Kini aku mengerti. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dia sepertinya sudah jauh berubah. Sikapnya masih dingin padaku. Dia pasti masih dendam dan cemburu padaku. Sebaiknya aku melaporkan hal ini pada Paman Dalil. Aku tidak mau rumah tanggaku hancur. Aku sudah sampai di rumah Paman Dalil. Paman Dalil! Paman! Paman! Oh. Kau Widari, ternyata benar kata suamimu bahwa kau sudah kembali. Oh, ada apa ini? Datang-datang kau langsung memelukku. Hah? Paman rasanya tidak percaya kau datang, Widari. Kau pasti ada persoalan dengan suamimu. Ceritakanlah, apa yang tengah terjadi denganmu? Widari menceritakan tentang kedatangan Manggala sampai berkelahi dan membunuh Bedok dan Askom. Pak Dalil menjadi kaget. Dia sangat menyesali. Widari lalu melanjutkan ceritanya tentang timbulnya rasa kecurigaan suaminya, Jail Singgih, pada dirinya itu. Saya takut, Paman. Saya takut rumah tangga saya hancur. Kakang Jail sudah timbul pikiran-pikiran buruk pada saya. Dia curiga pada saya, Paman. Dia curiga sekali. Curiga? Kalau saya akan lari bersama Kakang Manggala jika dia tidak ada. Kakang Jail kini banyak bersikap dingin padaku, Paman. Dia enggan bicara denganku. Widari, boleh Paman bertanya padamu? Katakanlah, Paman. Apa yang akan Paman tanyakan padaku? Jika kau jujur, Widari, apa yang akan kau jawab tentang suamimu dan Manggala? Oh, Paman, aku tidak bisa. Tidak. Paman. Iya. Aku memang mencintai kedua-duanya. Aku jujur, aku menyayangi kedua-duanya. Widari menangis. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia sudah menjawab secara jujur kalau dirinya sangat mencintai dan menyayangi Jail Singgih dan Manggala. Tapi dia merasa tidak mampu. Aku berusaha untuk menghilangkan Kakang Manggala. Aku berusaha untuk melupakan dia. Tapi hatiku tidak bisa berbohong. Aku sulit. Aku masih mencintai dia. Mencintai suamiku. Kakang Jail Singgih juga sangat baik. Dia sangat sayang padaku. Diam-diam, aku telah banyak belajar dari dia tentang hidup baik. Sekalipun aku tahu, dia itu dulu orangnya tidak baik. Kami sudah sering kali banyak saling mengisi. Widari, jika persoalan sudah diletakkan di atas perasaan, seringkali kejujuran itu tidak nampak. Paman mengerti, kau telah disudutkan dua persoalan. Kalau saja ada dua dirimu, barangkali akan ada kebijaksanaan yang timbul, Widari. Di antara kalian bisa memilih mana yang semestinya harus dipilih. Paman juga heran pada Manggala. Padahal sudah sejak lama anak itu menghilang. Tapi dia muncul lagi. Nah, persoalan lama, ya, dibawa-bawa lagi. Kakang Manggala memang keras. Aku sebenarnya mengakui ketulusan hatinya itu. Dia bukan keras, Widari. Dia bukan keras, tapi cengeng. Paman sudah pelajari itu.
Dia hanya mengungkapkan rasa putus asanya dan kekecewaannya yang besar. Karena dia merasa gagal dengan hidupnya. Semua rencana yang dia bawa sudah hancur. Aku sangat mengerti itu, Pak Man. Sudahlah, Widari, sudahlah. Yang penting saat ini kau harus tetap baik pada Jail Singgi. Dia itu suamimu. Jangan menunjukkan kecurigaan pada dia. Nanti Paman akan bicara pada suamimu. Dan sekarang kita makan dulu. Ya, sudah lama sekali Paman tidak lagi makan bersamamu. Paman, bagaimana? Aku harus kembali. Aku tidak sadar kalau hari sudah gelap. Kita keasikan ngobrol. Tenanglah, Widari. Biar Paman antar kau pulang. Tidak usah, Paman. Nanti suami saya curiga lagi. Justru kalau kau pulang sendiri itu, suamimu Jail Singgi bisa curiga besar. Bahkan kau bisa dimarahi nanti. Tidak usah, Paman. Biar aku pulang sendiri saja. Tapi hari sudah gelap, Widari. Berbahaya bagi dirimu. Tidak. Aku berani pulang sendiri, Paman. Lagi pula, tidak begitu jauh jaraknya. Aku kan naik kuda. Ya, terserahlah olehmu. Paman, saya berangkat sekarang. Ya, hati-hati, Widari. Hati-hati ya. Dan tolong kalau kau bertemu dengan Bardan, cepat-cepat beritahu Paman. Iya, Paman. Mari, Paman. Widari memberhentikan kudanya dengan tiba-tiba karena melihat sosok tubuh berjubah hitam melintas di depan jalannya. Dia lalu juga terkejut mendengar suara dari balik semak-semak daun. Rimbunan pohon itu semakin bergerak cepat. Kudaku tidak mau tenang. Tenanglah. Tenanglah kudaku. Ayo, jangan melompat-lompat begitu. Jalanlah. Kuda-kuda itu tidak mau jalan juga. Dia terus melompat-lompat. Tiba-tiba kuda itu menjadi diam. Aneh. Widari kembali tenang. Tapi perasaannya masih dicekam rasa takut. Dia seolah belum bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa. Dalam saat itu, tiba-tiba dari atas pohon berjatuhan bagai benda-benda bulat. Apa itu yang berjatuhan dari atas pohon? Suaranya seperti buah kelapa. Apa itu yang berjatuhan dari atas pohon? Suaranya seperti buah kelapa. Iya, itu mungkin buah kelapa yang berjatuhan. Tapi tidak mungkin. Buah kelapa sampai banyak begitu berjatuhan. Dan lagi pula, kemana buah-buah itu? Aku tidak melihat satupun. Padahal tadi jatuhnya di depanku itu. Kemana buah-buah itu? Aneh juga. Sebaiknya aku melanjutkan perjalananku. Belum sempat Widari menjalankan kudanya. Tiba-tiba dari arah segala penjuru bermunculan kepala-kepala manusia penuh berlumuran darah. Kepala-kepala itu adalah kepala-kepala manusia yang pernah dia lihat di dalam kamar rumahnya. Kepala-kepala manusia bergulir-gulir seperti bola. Tidak. Pergi. Jangan ganggu aku. Dan tersenyum. Mereka menatapku dengan tajam. Tapi sepertinya aku kenal wajah-wajah mereka itu. Ya, itu Pedok dan Askom serta penduduk desa lainnya. Widari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia berusaha menahan rasa takut yang sangat. Kepala-kepala manusia berlumuran darah itu bergulir-gulir bagaikan sebuah bola. Kepala-kepala itu hidup dan tertawa. Kepala-kepala setan itu memanggil-manggil namaku. Suaranya menakutkan sekali. Aku takut. Kenapa rasanya aku sulit sekali bergerak untuk melarikan kudaku ini? Kepala-kepala setan itu hilang. Widari semakin takut. Dia tidak mau melihat kepala-kepala yang menyeramkan itu. Tanpa diketahui Widari, tiba-tiba kepala-kepala itu menghilang dan keadaan tenang kembali dan sunyi. Kakak Manggala,
Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kenapa dia berdiri diam saja dan tidak menunjukkan reaksi? Dia seperti patung. Widari terdiam. Dia memandangi sekelilingnya dengan wajah tegang. Dan tiba-tiba, dari arah gelap rimbunan pohon, muncul sosok tubuh berjubah hitam. Sosok tubuh itu adalah Manggala. Kepala kakak Manggala lepas dari tubuhnya. Aneh. Itu pasti bukan kakak Manggala. Itu pasti siluman yang menyamar kakak Manggala. Kedua mata kepala kakak Manggala mengeluarkan darah. Widari, Widari. Kakak Manggala memanggil-manggilku. Tanpa diduga-duga, dengan tiba-tiba, kepala Manggala dan tubuhnya itu menghilang. Dan bersamaan itu, muncullah Nini Pelet dan Raga di hadapan Widari. Kau, nenek tamuku itu. Nenek dan anak muda itu tiba-tiba muncul di hadapanku. Aneh, kenapa mereka tiba-tiba ada di sini? Apa kabar, perempuan sombong? Kenapa nampaknya kau heran dan takut melihat kami? Bukankah kami tamumu yang kau benci? Turunlah dari kudamu itu, perempuan sombong. Mau apa kalian? Aku butuh darah. Tidak, kalian pasti siluman. Aku memang siluman. Aku butuh darahmu. Darahmu pasti manis dan segar. Tidak, jangan dekat aku. Apa yang akan kau lakukan? Pergi. Kau harus mati, perempuan sombong. Tidak. Nini Pelet perlahan mendekati Widari. Wajahnya sudah berubah menjadi wajah ular. Lidahnya menjulur-julur mengerikan. Wajah nenek itu berubah menjadi wajah ular. Lidahnya menjulur dan banyak air liurnya. Dia nampak ganas sekali. Nini Pelet terus mendekati Widari. Tapi tiba-tiba dari arah sebuah pohon berkelebat sosok tubuh dengan cepatnya. Sosok tubuh itu menyambar Widari dan hilang. Jahanam. Siapa yang berani mengganggu itu? Perempuan itu telah dibawanya lari. Kau tidak berhak membunuh perempuan itu, Pelet. Dia milikku. Jahanam. Rupanya kau Kliwon. Tunjukkanlah dirimu. Ayo, tunjukkan dirimu, Jahanam. Kembalikan perempuan itu padaku. Dia milikku. Selamat tinggal, Pelet. Pengecut. Tunggulah kau. Sudah malam begini, kenapa Widari belum juga kembali? Aku khawatir kalau dia memang dibawa pergi Manggala, atau Widari sendiri yang pergi mencari Manggala. Tidak biasanya Widari pergi keluar sendiri. Kalau aku tidak ada di rumah, aku takut terjadi apa-apa pada dirinya. Sebaiknya aku cari saja dia. Aku tanya pada Pak Dalil dulu. Barangkali Widari ada di rumah Pak Dalil. Aku harus berangkat sekarang. Ya. Aku sudah sampai di rumah Pak Dalil. Tapi rumahnya nampak tertutup rapat dan gelap. Barangkali Pak Dalil sudah tidur. Tapi aku harus menemuinya. Gelap sekali di dalam rumah ini. Kalau Pak Dalil sudah tidur, aku khawatir mengganggunya. Sepertinya dia tidurnya sudah malam. Pak Dalil? Pak Dalil? Tidak ada jawaban. Pak Dalil? Pak Dalil? Dia pasti tidur pulas. Tapi aku harus tetap bertemu dengan dia. Dia mungkin tahu atau melihat Widari. Pak Dalil? Pak Dalil? Pak Dalil? Bagaimana ya? Sesaat kemudian, lentera di dalam rumah itu menyala terang. Jail Singgih terperanjat, senang. Ada orang menyalakan lentera di dalam. Itu pasti Pak Dalil bangun. Pak Dalil? Pak Dalil?
Pak Dalil. Oh, Den Jail Singgi. Iya, Pak. Oh, aku kira siapa. Mari masuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya tidak lama. Saya hanya ingin bertanya. Ada keperluan apa? Apakah Widari kemari, Pak? Oh, Widari? Iya. Kenapa dengan dia? Dia pergi, belum kembali, Pak. Apa? Widari jadi belum pulang? Iya. Oh, bagaimana mungkin? Dia dari rumah ini pamitnya mau pulang. Jadi, Widari sempat kemari, Pak Dalil? Iya. Dia sore tadi lama sekali di rumah bapak ini. Karena ngobrolnya lama. Sampai kami lupa waktu dan hari sudah malam. Setelah itu Widari terus pulang. Padahal aku akan mengantarkannya. Tapi dia menolak. Kemana perginya dia? Iya. Kalau sampai kesasar, rasanya tidak mungkin. Biarlah Den Jail. Bapak akan mencarinya bersama penduduk. Kita harus mendapatkannya malam ini juga. Sebab Bapak khawatir terjadi apa-apa, Den Jail. Itulah, Pak. Nah, kalau begitu mari kita berangkat ke Induk Kampung. Ayo. Mari, Pak. Maka berangkatlah Pak Dalil dan Jail Singgih ke Induk Kampung. Setelah Pak Dalil memberi tanda bahaya dan memberitahu penduduk desanya, berkumpullah penduduk desa itu. Malam ini juga kita harus menemukan Widari. Kalau sampai besok Widari tidak juga kita temukan, itu berarti Widari tidak ada di desa ini. Saya kira juga begitu, saudara-saudara. Mungkin saja Widari pergi ke desa lain tanpa tahu siapapun. Atau hilang di bawah orang. Ya, tapi kita berharap kalau Widari tidak dibawa siluman ular itu. Memang itu jugalah yang membuat khawatir kita. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Sesuai dengan tugas, kalian harus berpencar berkelompok. Nah, mari kita mulai mencarinya. Pak Dalil, saya juga akan mencari sendiri, Pak. Saya juga, Den. Pak Dalil, iya. Kami seluruhnya sudah membagi tugas berkelompok. Bagaimana kalau yang sebagian, yang lainnya menunggu pos jaga ini? Iya. Saya akan berada di pos jaga, Pak Badar. Karena mereka nanti lapor ke pos jaga ini. Baiklah, Pak. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Iya, baik, Pak Badar. Pak Dalil. Iya. Saya berangkat sekarang. Iya, Den. Iya. Ya. Kemana Nyi Widari itu perginya ya? Padahal yang aku tahu dia tidak pernah keluar sendirian. Tapi apa mungkin dia dibawa lari oleh Manggala? Tapi aku tahu di antara Manggala dan Widari itu juga ada hubungan cinta kasih. Wah, kalau sampai dibawa Manggala, keterlaluan sekali anak muda itu. Nah, kita berpencar di perapatan jalan ini. Kau ke arah sana dan kau ke arah depan. Aku sendiri ke arah... Tidak. Aku tidak mau mencari sampai ke tepi hutan Ciremai. Biar aku yang ke arah menuju ke arah jalan hutan Ciremai saja. Karena jalan itu jalan pintas untuk menuju rumah Widari terdekat. Barangkali saja Widari melalui jalan itu. Ayo, kita berpencar. 5 orang laki-laki yang dipimpin Pak Badar itu berpencaran jalan sendiri-sendiri. Sementara Pak Badar berjalan ke arah jalan menuju tepi hutan Ciremai. Ada-ada saja Nyi Widari itu. Tapi rasanya aku tidak yakin kalau dia sampai pergi sendiri. Kalau tidak dibawa orang atau diajak. Dia itu tidak berani pergi sendiri. Kalau tidak dengan Den Jail Singgi. Apalagi sampai malam-malam begini. Jalan menuju ke hutan Ciremai ini memang sepi. Dan jarang sekali dilalui oleh orang. Apa mungkin kalau Widari sampai ke tepi hutan Ciremai sana? Aku harus mengalih arah jalanku. Karena tidak beberapa jauh dari sini, aku akan sampai ke tepi hutan Ciremai. Ya, dari sini sudah nampak sekali tepi hutan Ciremai itu. Suasananya nampak gelap sekali. Tapi pohon-pohon besar yang ada di sana itu nampak jelas. Angker sekali kelihatannya. Kemana aku harus mengalihkan arah jalan? Arah jalan di sini tidak ada lagi. Kecuali jalan ini saja untuk menuju ke hutan Ciremai. Dan tempat ini perbatasan desa. Apakah aku harus balik lagi? Percuma saja. Pak Badar berdiri kebingungan di tempatnya. Dia memandangi hutan Ciremai yang tidak berapa jauh dari tempatnya. Sesaat dia berpikir, tiba-tiba dia melihat Widari berdiri tepat di tepi hutan Ciremai, di mana muka jalan
untuk masuk ke hutan itu. Nyewidari, dia berdiri di tengah jalan, di muka jalan yang akan menuju ke hutan cermai itu. Aneh, dia tiba-tiba muncul di tempat itu. Pak Badar, Pak Badar. Nyewidari memanggil-manggilku sambil melambai-lambaikan tangannya. Suaranya sangat menakutkan dan suasana di sini pun berubah menjadi menakutkan. Pak Badar, datanglah padaku. Ayo, kemari. Widari menyuruhku datang kepadanya, tapi tidak. Apakah itu benar-benar Widari? Sepertinya bukan. Itu pasti siluman yang menyamar Widari. Pak Badar. Kemarilah. Datanglah padaku. Tidak. Kau bukan Widari, kau setan. Aku tidak mau mendekatimu. Aku tidak mau mendekatimu. Aku Widari. Datanglah. Bukankah kau mencari-cariku? Tidak. Kau bukannya Widari, kau pasti setan. Pak Badar, datang. Kemarilah. Kemari. Ayo. Bukankah kau mencariku? Suara ini Widari berubah menakutkan begitu. Suaranya sangat mencekam dan membuat bulu kuduku berdiri. Nyi Widari itu menghilang. Kemana dia? Tiba-tiba saja dia menghilang. Pak Badar terkejut dan heran. Karena Widari yang dia lihat itu tiba-tiba menghilang. Pak Badar masih menatapi tempat itu. Dan dengan tiba-tiba di hadapannya itu muncul seorang perempuan membelakangi dirinya. Tiba-tiba seorang perempuan muncul. Dia membelakangiku. Siapa perempuan itu? Apakah itu Nyi Widari? Tapi dia memakai jubah hitam berkerudung hitam. Siapa dia? Siapa kau? Siapa kau? Aku Widari. Suaramu suara seorang nenek-nenek. Kau pasti bukan Widari. Perempuan itu membalikkan tubuhnya perlahan-lahan ke arahku. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang terjadi selanjutnya dengan Pak Badar? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.